Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Uktifila, bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Umi Hesti dalam Mutiara Solehah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Di kesempatan yang lalu kita membahas tentang ciri-ciri dari 4 wanita ahli surga. Sekarang kita coba bahas tentang 3 orang wanita yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang masuk ke dalam neraka, karena mereka tidak mencerminkan ciri-ciri wanita yang Allah ridhoi. Siapa saja mereka? Yuk kita simak. 1. Istri Nabi Lut. Berdasarkan yang Allah firmankan di dalam Quranul Karim, masih di surat ke-66 surat At-Tahrim di ayat ke-10, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'atan nuhin wa imra'atan lut. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخنتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Artinya, Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Dalam pengawasan kami di sini artinya dalam perintah agama yang Allah tugaskan kepada suaminya sebagai seorang nabi Allah. Dalam hal ini, istri Nabi Lut tidak mengikuti perintah agama. Dalam tafsir Al-Jalalain dikatakan bahwa istri Nabi Lut bernama Wa'ilah. Berkhianatnya istri Nabi Lut bukan kedurhakaan dalam urusan nasab atau berkenaan dengan perzinahan, tapi kedurhakaan berupa pengkhianatan yang berkenaan dengan kedudukan Nabi Lut sebagai seorang nabi. Pengkhianatannya berupa memata-matai suaminya. Istri Nabi Lut kerap menginformasikan kepada kaum Sodom, kaum yang suka sesama jenis, bahwa suaminya Nabi Lut sering kedatangan tamu, termasuk tamu malaikat utusan Allah yang menjelma menyerupai pria-pria yang tampan pada malam hari. Cara istri Nabi Lut menginfokan dengan memberikan tanda menyalakan api kalau tamu suaminya itu datang pada malam hari. Apabila tamu Nabi Lut datangnya di siang hari, istrinya memberi tanda dengan asap. Jadi membakar sesuatu hingga memunculkan asap. Asap itu dijadikan tanda agar kaum Sodom melihat asap itu. Dan istri Nabi Lut mendapatkan bayar emas dari kaum Sodom. Itulah perbuatan dari istri Nabi Lut yang Allah tidak ridhoi. Jadi yang dapat diambil sebagai pelajaran adalah 1. Tidak membuka apa-apa yang menjadi bahagian dari urusan rumah tangga keluar rumah. Tidak menjadikan urusan rumah tangga sebagai konsumsi publik. Banyak juga ya kita dengar ceramah-ceramah dari para alim. Alim di sini maksudnya yang berilmu ya, yang menasehati untuk menjaga rumah tangga, menutup rapat-rapat apa-apa yang menjadi bagian dari hubungan suami istri. Dikarenakan adanya alat-alat komunikasi di kehidupan kita sehari-hari, gadget contohnya, inilah yang suka melalaikan. Banyak ya kita lihat membicarakan masalah rumah tangga di khalayak umum.
menceritakannya di medsos, di status, dan sebagainya. Dengan mudahnya menulis keluhan-keluhan masalah keluarga, rumah tangga, atau dengan suami, atau kemudian take video terus disebar ke status. Bahkan sampai dijadikan sebuah channel tayangan, menceritakan urusan-urusan privasi rumah tangga. Khawatir hal yang dilakukan itu sebagai suatu hal yang tidak disukai Allah, dan itu menjadi sebuah dosa tersendiri. Zaman dahulu, orang kalau mau melakukan dosa itu, ia harus pergi jauh keluar dari kampungnya. Tapi sekarang gak perlu jauh-jauh, kadang dari kamar, dari tempat tidur kita pun kita bisa melakukan dosa. Astagfirullahaladzim. Kita berlindung ya dari hal-hal keburukan yang demikian. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, menjaga amanah suami, baik itu lisan, cerita-cerita suami, atau harta suami, dan seperti semacamnya. Selama semua yang baik yang bukan kepada pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wajib mematuhinya. Bahkan Islam mengajarkan kepada seorang wanita dalam bersedekah, itu pun harus berdasarkan izin suaminya. Karena kalau tidak, justru malah wanita itu yang berdosa. Suaminya tetap dapat pahala sedekahnya, tapi justru istrinya mendapat dosa. Jadi misalkan seperti ini ya. Ada pengemis ke rumah kita, atau kita sedang di jalan atau di pasar, kemudian kita kedatangan pengemis. Kemudian bukan berarti kita bilang sebentar dulu ya, saya mau telepon suami dulu untuk izin berinfak. Bukan seperti itu ya, Uktifilah. Jadi atas izin suami ini maksudnya kita menginformasikan hal-hal itu sebelumnya. Misalkan suami sudah memberikan uang ke istri untuk kebutuhan keluarga, saat itu kita bisa bilang, nanti kalau mau berinfak berarti uang dari sini kan ya, Pak atau ya atau Bi. Nah, kalau sudah dapat izin dari suami bilang iya, barulah kita boleh pakai berinfak dari uang itu. Gak apa-apa, tapi kalau suami bilang jangan, itu khusus buat keperluan rumah misalkan, ya sudah, kita tidak bisa memaksa untuk memakai uang itu untuk bersedekah. Lain hal kalau memang uang itu mutlak uang istri. Misalkan contohnya suami bilang, Mah atau Mi atau Bu, ini uang jatah kamu ya, di luar uang keperluan rumah tangga. Nah, uang itu sudah menjadi hak istri sepenuhnya, jadi bebas kita pakai berinfak meskipun tanpa meminta lebih dulu kepada suami izin untuk berinfak. Tetapi membiasakan menginformasikan atau mengkomunikasikan apa-apa terhadap suami itu sesuatu hal yang mulia ya. Kelihatannya sepele, tapi Islam sudah mengatur semuanya itu dengan sempurna. Khawatir yang sepele-sepele itu malah bisa jatuh ke dalam dosa. Kemudian yang ketiga, begitu pula dengan izin keluar rumah. Harus izin dari suami. Paling tidak suami tahu ya. Saya teringat pada waktu itu, ketepatan saya ada mau ngasih pengajian rutin taklim Selasa pagi di masjid. Tapi sudah beberapa hari suami gak bisa dihubungin karena sedang keluar kota. Saya coba dari semalam sampai mau berangkat ke taklim itu untuk telepon dan WhatsApp, tapi tetap aja gak ada yang nyambung. Karena berhubung suami sudah tahu jadwal rutin saya Selasa taklim di masjid, tetap saya berangkat. Bukan berarti gak bisa dihubungin terus saya membatalkan taklim gitu. Ya seperti itu ya pemahamannya. Jadi bila suami sudah tahu sebelum-sebelumnya dan sudah pernah mengizinkan, ya gak apa-apa, diteruskan saja. Nah, kita lanjut ke wanita yang masuk neraka. Yang kedua adalah istri Nabi Nuh. Masih sama seperti yang disebutkan dalam Quran di surat At-Tahrim di ayat 10 itu juga.
bahwa kedurhakaan istri Nabi Nuh terhadap suaminya dalam perintah agama yang Allah tugaskan kepada Nabi Nuh sebagai seorang nabi. Juga dalam tafsir Al-Jalalain, istri Nabi Nuh bernama Wahilah. Jadi hati-hati juga ya dalam memberikan nama kepada anak, jangan sampai nama-namanya seperti nama-nama yang tadi ya. Kedurhakaan istri Nabi Nuh contohnya adalah menjelek-jelekan Nabi Nuh, mengatakan bahwa suaminya itu majnun atau gila. Itulah perbuatan istri Nabi Nuh yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi pelajaran yang dapat diambil adalah 1. Hati-hati dalam menjaga lisan kita untuk tidak menceritakan hal-hal kekurangan yang ada pada suami kita. Kadang kalau lagi ngobrol suka lupa ya, terus bawa-bawa suami kita seperti iya tuh suami saya mah begini begitu dan seterusnya, menyebutkan kejelekan suami kita, apalagi sampai kepada fitnah seperti yang istri Nabi Nuh lakukan ya. Kita berlindung dari hal yang demikian. Tsumma na'udzubillah. Lebih baik kita bersabar dan mengadukan kekurangan suami kita hanya kepada Allah saja. Kemudian yang kedua, Allah mengisyaratkan bahwa seorang nabi sekalipun tidak dapat menjamin atau memastikan istri atau anak-anaknya sekalipun masuk ke dalam surga. Itu seorang nabi ya, apalagi hanya seorang laki-laki yang bukan nabi. Kadang ada kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya, suaminya taat, istrinya atau anaknya khianat. Ada yang istrinya taat tapi suaminya khianat. Ada lagi suami istri taat, anaknya yang khianat. Jadi seperti itulah bahwa suami, istri, anak itu adalah sebagai ujian atau fitnah. Oleh karena itu, kewajiban dari semua anggota keluarga untuk senantiasa mengingatkan untuk menjalankan perintah agama, melaksanakan hal-hal yang Allah ridhoi, mendidik anak-anak dalam ketaatan. Ada kan ya kisah dari anak Nabi Nuh, Kan'an, yang tidak mau naik bahtera bersama Nabi Nuh. Saat itu Nabi Nuh mengajak untuk naik perahu, tapi Kan'an bilang, aku mau mencari perlindungan di balik bukit itu. Dalam hal ini Nabi sudah banyak mengajarkan kepada ketaatan, tapi mungkin ibunya ya yang tidak mengajarkannya. Disinilah pentingnya peranan seorang ibu dalam membentuk pendidikan agama untuk anak-anak agar anak-anak dalam ketaatan. Seperti hadis Nabi, Madrasatul Ula, ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak mereka. Lantas, bagi anak-anak yang tidak memiliki ibu gimana? Apakah mereka tidak bisa mendapatkan pengajaran agama? Nah, maksudnya ibu di sini, maksudnya luas ya. Nenek, bude, tante, wanita dalam keluarga besar juga dapat berperan sebagai seorang ibu. Anak-anak dapat mendapatkan pengajaran agama dari neneknya, dari bibi, bude, tante, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, mendukung suami berdakwah atau belajar agama untuk menambah ilmu dan sejenisnya. Dulu pernah ada yang WA ke saya, teman pengajian bilang, saya seperti itu kadang kalau suami mau pergi taklim, hati saya kadang gimana gitu ya. Soalnya suami sudah sibuk seharian, tambah lagi kalau taklim lama sampai malam. Sementara saya perlu suami buat bantu urus anak saya yang masih bayi. Kemudian saya beri beberapa hal nasihat. Salah satunya saya bilang, mungkin asbab suami istiqomah rajin menuntut ilmu, menghadiri taklim, maka bunda dan keluarga selalu dalam keberkahan Allah, dijaga Allah, selalu sehat, melimpah rezekinya. Mungkin kalau nggak seperti itu berbeda pula ya keadaannya. Maka semangatkan, selalu bersabar. Cuma tinggal masalah komunikasiin aja waktunya. Berdiskusi, mengatur waktu agar sama-sama bisa terpenuhi keperluannya masing-masing. Bagi suami-suami yang masih belum tergugah untuk belajar agama, bisa kita berikan buku-buku atau artikel-artikel yang ringan yang pas buatnya, agar mau mulai belajar. Tanpa harus seperti menggurui ya. Kalau kata guru saya bilang, coba dimulai dengan pertanyaan. Jadi nggak seolah menghakimi suami kita.
Kemudian yang keempat, kemuliaan seorang wanita atau istri tidak ditentukan oleh kedudukan nasab dari suaminya, melainkan dari pribadi wanita itu sendiri dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita yang punya suami berkedudukan tinggi, pejabat sekalipun, bila tidak menjalankan ketaatannya kepada Allah, tetap saja mengurangi kemuliaan kedudukannya sebagai seorang wanita. Seorang wanita tidak bisa mengandalkan kedudukan nasab suami. Misalkan, suami saya sudah jadi pejabat, suami saya udah sebagai seorang ustadz, saya dijamin masuk surga atau dijamin akan tinggi derajat di hadapan Allah. Gak seperti itu juga ya, ukhti fillah. Allah kelak menghisap kita sebagaimana amal ketaatan kita. Lanjut ke wanita ketiga yang masuk ke dalam neraka adalah Ummu Jamil binti Harb atau istri Abu Lahab. Seperti yang Allah sebutkan di dalam Quranul Karim surat ke-111, surat Al-Lahab ayat 1-5, jelas ya. Sudah dinyatakan di situ, nanti ukhti fillah bisa simak sendiri. Ummu Jamil binti Harb adalah istri Abu Lahab. Ummu Jamil adalah saudari kandung Abu Sufyan bin Harb. Dalam hal ini berbeda dengan istri-istri Nabi Lut dan Nabi Nuh yang tidak patuh kepada suaminya. Ummu Jamil ini patuh kepada suami dalam hal menentang Nabi Muhammad SAW. Kepatuhan yang dimurkai oleh Allah. Disebutkan dalam Quran bahwa Ummu Jamil sebagai seorang pembawa kayu bakar atau hammalatal hatab. Dalam bahasa Arab merupakan kiasan sebagai seorang penyebar fitnah. Dalam riwayat, Ummu Jamil sering meletakkan duri di jalan yang biasa dilewati Rasulullah, kemudian menyebarkan kebohongan dan fitnah atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Ummu Jamil tahu bahwa ada ayat yang turun mengenai dirinya, yaitu surat Al-Lahab tadi, ia sangat marah. Kemudian menghampiri Nabi sambil bawa batu, mencari-cari Nabi sampai ke Ka'bah. Ketika itu Rasulullah sedang duduk dengan Abu Bakar di dekat Ka'bah. Kemudian datang Ummu Jamil sambil marah-marah ke Abu Bakar, bertanya, mana itu Muhammad? Mana itu Muhammad? Sambil terus marah-marah dan mencari-cari Rasulullah. Padahal Rasulullah sedang duduk berdua bersama Abu Bakar. Masya Allah, ternyata Allah menutup pandangan Ummu Jamil dari pandangan melihat Rasulullah, hingga ia gak bisa lihat atau menemukan Rasulullah. Itulah perbuatan Ummu Jamil yang tidak diridhoi Allah. Jadi pelajaran yang dapat diambil adalah 1. Tidak menentang perintah risalah Allah. Penting ya ukhti fillah kita mengajarkan keluarga untuk mengenalkan Nabi kita, mempelajari siroh-sirohnya. Banyak sekali kok kisah-kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi harusnya kita sudah gak perlu lagi tokoh-tokoh asing yang kita perlu ajarkan kepada anak-anak ya, karena sudah ada figur Rasulullah sebagai seorang Nabi yang hebat. Kedua, penting menjaga lisan untuk tidak menjadi tukang fitnah atau tukang gibah, tidak nyinyir. Tidak seperti sekarang ya, medsos itu isinya cuman banyak dipenuhi dengan gibah, fitnah, atau candaan lisan yang nyinyir seperti itu ya. Astagfirullahalazim. Kemudian yang keempat, yang paling penting di sini adalah tidak patuh kepada suami yang mengajak kepada kedurhakaan. Ada hadisnya ya, la ta'ata fi makhlukin fi ma'asyiatin khaliq. Jadi tidak ada kepatuhan kepada makhluk dalam menentang ketaatan pada sang khaliq. Yuk ukhti fillah, kita pelajari terus dengan seksama ciri-ciri tersebut ya, agar kita dapat menghindari sikap perilaku buruk tersebut dan tidak masuk ke dalam golongan orang yang jauh dari ridho Allah. Amin ya robbal alamin.
Segala kesempurnaan dari Allah, kekurangan ada pada saya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga mutiara solihah hari ini penuh manfaat. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walau satu ayat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Serta aktifkan tombol loncengnya agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.